Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Ananda dari kelas 11 TKJ 1. Untuk kali ini saya akan memberitahukan cara untuk mengkonfigurasi router OS atau yang kita kenal mikrotik fase 1. Hal yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama alat dan bahan yang digunakan tentunya adalah mikrotik seperti yang tangan saya ini yang akan kita konfigurasi nantinya, dan yang kedua adalah kabelan untuk menghubungkan mikrotik ke laptop. Selebihnya mungkin ada kabel yang menyalurkan internetnya. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama pastikan mikrotik terhubung ke listrik seperti ini. Yang kedua, kita pasang kabel kabel internet, kabel yang sudah terhubung ke internet ke jaringan apa satu ini. Seperti seperti ini. Jika sudah terhubung, maka lampu pada mikrotik akan menyala seperti ini, teman-teman. Oke, untuk langkah kedua adalah kita sambungkan eh, kabelan ke mikrotiknya. Kita pastikan kita memasangnya di Ether 2, teman-teman. Jangan lupa juga untuk memasangnya, menyambungkan kabelan ke laptop yang akan kita pakai untuk konfigurasi. Oke, di sini sudah tersambung. Oke, teman-teman, kira-kira seperti ini topologi. Seperti ini topologi yang akan kita gunakan, yaitu dengan kabel Ethernet ada di port 1 atau di Ether 1, dan kabel yang menyambung ke PC ada di Ether 2. Masuk ke dalam bagian mikrotiknya. Untuk hal yang pertama harus kita pastikan adalah kita membuka interface. Kita pastikan memberi nama Ether 1 dengan cara mengekliknya sekali dan memencet tombol kuning yang ada di atas sini, teman-teman. Kita kasih nama internet. Nah, teman-teman, karena kita menggunakan Ethernet 2, jadi kita pilih Ethernet 2 untuk diberi nama dengan nama LAN. Oke, selanjutnya kita pastikan dulu untuk memberi si mikrotiknya ini paspor agar tidak sembarang diakses sama orang lain, teman-teman. Dengan cara kita pencet sistem, kita pilih user, terus kita klik 2 kali, pilih pilih paspor, masukkan paspor yang teman-teman inginkan. Contohnya saya di sini. Oke, klik apply, terus oke. Jika ada tulisan error atau sejenisnya gitu, itu nggak apa-apa, teman-teman. Berarti itu sudah berhasil. Kita tutup, tutup juga. Terus kita beri nama agar kita tidak kehilangan si mikrotiknya. Dengan cara masuk ke sistem, identity, kita beri nama kita. Kita apply, terus oke. Nah, terus kita bakal langsung masuk ke settingan utamanya. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuka IP. Kita klik DNS, lalu kita pilih server. Kita masukkan server Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita klik apply. Oke. Oh ya, ada satu lagi. Kita masuk kembali ke DNS, terus klik tombol panah yang ada di bawah sini. Kita masukkan 8.8.4.4.
Oke, kita apply, kita pencet oke. Selanjutnya yang perlu kita masuk ke DHCP client. Kita pilih Ether 1, kita apply, oke. Terus kita selanjutnya adalah kita menambahkan address list di bagian sini. Terus masuk ke address, kita tambah di sini IP yang akan kita contoh IP yang akan kita gunakan adalah IP kelas B, yaitu 128.191.1.1 dengan slash 20. Kita pencet Ether 2 karena kita memilih Ether 2 di sini. Kita pencet Ether 2, terus kita tekan apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Ini di bagian IP, terus di sini. Terus kita klik di DHCP setup. Ini kita pilih ke Ether 2, lalu kita next, 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 next. Jika sudah sukses akan muncul tulisan seperti ini dan tulisannya tidak berwarna merah. Selanjutnya adalah kita selanjutnya adalah kita keluar dari mikrotiknya untuk mengecek apakah pasportnya tadi itu sudah bekerja atau belum. Kita tunggu. Oke, di sini nama dari mikrotiknya sudah diganti. Kita pencet MAC address. Kita masukkan paspor yang tadi. Oke, di sini berhasil login teman-teman. Kita buka terminal, new terminal di sini. Terus kita klik N. Terus kita ketik ping titik spasi. Kita masukkan alamat Google tadi, IP Google 8.8.8.8. Enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini teman-teman, maka itu sudah berhasil untuk di bagian terminal. Selanjutnya, kita untuk memastikan sekali lagi kalau ini berhasil, kita harus membuka command prompt. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengetik IP config, lalu garis miring renew untuk memunculkan IP yang sudah kita setting tadi teman-teman, atau enggak dia bakal masuk ke IP default. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada teman-teman, seperti bisa dilihat di sini. Ini adalah alamat IP yang kita masukkan tadi di default gateway-nya. Nah, sebelum ping di command prompt nih, seperti saya contoh, kita harus men-setting sesuatu teman-teman, atau tidak dia akan request timeout. Seperti ping 888. Lihat teman-teman, dia tidak membalas karena ada satu langkah yang kita lupakan. Yaitu langkah apa? Yaitu kita melupakan men-setting firewall-nya di sini. Kita masuk ke firewall di IP, firewall, lalu kita pilih yang NAT, klik tombol tambah di sini. Kita setting firewall-nya dengan cara ini yang kita ketik. Kita pilih Ether 1 dengan action Masquerade. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya coba kita buka command prompt lagi. Kita ketik IP config. Oke, selanjutnya kita ping lagi teman-teman. Ping 8.8.8.8. Terus kita jarak minus T. Nah, bisa dilihat dari sini teman-teman, kalau udah ada tanda TTL di belakangnya seperti ini, itu menunjukkan bahwa konfigurasi mikrotik fase 1 kita sudah selesai. Oke, mungkin kurang lebihnya begitu cara men-setting. Oke, teman-teman, selanjutnya langkah terakhir jika semuanya sudah berhasil, yaitu adalah mereset
mikrotiknya dengan cara kita klik sistem, kita klik reset configuration, kita centang dua hal ini, terus reset configuration. Klik yes. Kita tunggu. Oke, jika sudah tertutup seperti ini, kita buka. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah teman-teman. Jika sudah mikrotiknya sudah kembali ke namanya dan IP addressnya sudah 00 kembali, itu berarti Anda sudah berhasil mereset si mikrotiknya ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.